Rop sidam permanam tidum semesta alam, semoga isi dunia terhindar dari bencana. Bergerak ke selatan, jauhkan dari godaan. Bergerak ke utara, jauhkan dari bahaya. Bergeraklah ke timur, semoga mendapat masyur. Bergeraklah ke barat, semoga mendapat. Baratayuda, perang saudara antara Pandawa dan Kurawa terjadi karena memperebutkan kekuasaan, kebenaran, dan ambisi kedua belah pihak. Tanpa belas kasihan, perang telah menghancurkan segalanya. Harta, benda, bahkan nyawa rakyat yang tak berdosa pun ikut dipertaruhkan dalam Baratayuda. Pada hari ke-7 perang itu adalah puncak dari kemarahan Pandawa dan Kurawa. Keduanya saling mengadu kesaktian, mempertahankan bumi tumpah darah hingga tetes darah penghabisan di padang Kurusetra.
pada malam hari ini akan saya pintai tanggung jawab. Pertanggungjawaban tadi pagi dia ingkar janji Paman Patih. Kemana Resi Dorna berada? Mohon ampun dosa raja. Daulat berikut kami jelaskan proposal yang pernah diajukan oleh Resi Dorna kepada Paduka. Aku sudah mengeluarkan biaya banyak untuk Resi Dorna. Nah, justru itu Resi Dorna itu membayangkan dia akan menangkap hidup-hidup Puntadewa Raja Pandowo. Dengan menangkap hidup-hidup Raja Puntadewa, maka ada dua pilihan yang akan diajukan oleh Resi Dorna kepada Prabu Puntadewa. Yang pertama adalah dia menyerah tanpa syarat tetapi selamat Puntadewa. Tetapi kalau dia tidak menyerah tanpa syarat kepada Paduka Sang Prabu, maka Prabu Puntadewa akan dibunuh oleh Pandita Durna. Tetapi kenyataannya tadi pagi tidak ada kabar berita apapun. Aku malu, Paman. Aku malu sekali. Sekarang Pandita Durna di mana? Sorry Tuan, Badan Intelijen Negara Ngastina tidak bisa melacak di mana Pandita Durna berada. HP-nya off. Kemudian radio-radio kena jemper radionya Bima. Sinyalnya kurang kuat, maka dari itu hamba tidak tahu di mana keberadaan Pandita Durna. Sekian laporan saya. Terima kasih. Yai Prabu, mohon maaf. Kalau boleh pun Kakang berkomentar. Daulat Kakang Adipati Karno. Tindakan dan sikap Pandita Durna ini adalah kesalahan dari Yai Prabu Duryudana sendiri. Loh, kenapa selalu saja kesalahan ditudingkan kepada Duryudana? Iya, karena Yai Prabu terlalu memanjakan Resi Durna. Resi Durna itu tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenapa Resi Durna itu dipuja-puja seolah-olah dia adalah penjelmaan dari Tuhan? Yai, kalau memang demikian adanya, Pandita Durna itu adalah tinggal gelanggang, colong pelayu. Sebagai prajurit dia eksodan. Padahal kalau menurut hemat kami, Pandita Durna itu patut dijatuhi hukuman secara militer. Karena apa? Seorang senopati seperti Durna tidak akan mungkin meninggalkan lapangan, tidak akan mungkin meninggalkan Palagan Kurusetra tanpa harus meninggalkan harta yang paling mahal, yaitu nyawa. Tetapi nyatanya Durna meninggalkan Palagan Kurusetra dalam keadaan hidup-hidup. Itu berarti dia adalah senopati pengecut, senopati licik, tidak patut masuk di dalam kancah Baratayuda Jaya Pinangun. Senopati Karno, tunggu dulu. Jurit komak guru gongso tetekati butuh Jenderal Karno, patutkah seorang senopati seperti dirimu menghujat lalu menjelekan sesama senopati seperti Durna? Karno, kenyataan perang itu tidak sama dengan kenyataan yang seperti terbayang dalam otakmu. Senopati Dungu. Pandita Durna itu menurutku masih lumayan. Meskipun dia eksodan, dia malu. Karena apa? Karena tidak terbukti. Seorang senopati apabila bertanggung jawab kemudian tidak terbukti, dia akan malu. Kalau dia adalah orang Jepang, dia pasti akan harakiri. Kamu tahu harakiri? Senggundi, kamu tahu harakiri?
Saya taunya hara kanan Sinuwun. Jadi hara kiri itu adalah bunuh diri khas Jepang, betul. Karno, kalau kamu akan menghujat Durna, coba ukur baju badan sendiri, tepo sendiri, kata orang Jawa mengatakan. Durna betapapun tadi siang sudah berhasil membunuh Senopati dari pihak Pandawa, yaitu Abimanyu anak Arjuna. Kukur siapa yang membunuh pasukan Durna. Sekarang dibandingkan dengan kamu, hei orang yang mengaku sakti, hei orang yang mengaku pinter, bandingkan dengan dirimu. Kamu pernah berbuat apa terhadap negara ini? Kamu pernah berbuat apa terhadap Korawa? Hanya mulut besarmu, Karno. Hanya mulut besarmu. Kamu itu hanya bisa bicara, banyak bacot tetapi kurang kenyataan. Karno, maafkan aku Karno, kalau kemudian aku memandang sebelah mata denganmu. Apalagi kamu membunuh Pandawa 1. Apalagi kamu membunuh prajurit Kopral Pandawa 1. Membunuh tikus pun kamu tidak akan pernah bisa karena kesombonganmu itu, Karno. Prajurit tua bangka, aku ini senopati yang diatur oleh undang-undang perang. Meskipun aku didaya, meskipun aku Sekti Mandraguna, tetapi aku tanpa diperintah oleh Jenderal Besar Duryudono. Aku tidak akan berarti apa-apa. Hei Salyo, aku bisa berperang, aku bisa memenuhi hasrat keinginanku untuk membabat Pandawa dan mengalahkan Pandawa seperti yang kau ucapkan itu. Harus ada izin dari Sang Prabu Duryudono. Tetapi sementara ini, tanpa aku mendapat izin dari Panglima Besar Duryudono, aku tidak akan berarti apa-apa saja. Ketahuilah, Kerbodungu, kamu itu manusia, bukan kertas yang hanya terbang menurut selera arah angin. Mestinya kamu punya pikiran, Karno. Meskipun kamu tidak diperintah oleh Sang Panglima Besar, di dalam situasi yang genting seperti ini, mengambil keputusan secara cepat dan benar itu akan lebih berarti daripada sekedar bengong. Tanpa izin Sang Prabu Duryudono, kalau kamu bisa membunuh salah satu Pandawa, Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakulastiwa, dia tidak akan marah. Malah dia akan menganugerahkan gelar pahlawan terhadap dirimu, Karno. Tetapi itu saya yakin tidak akan pernah kamu lakukan. Karena saya tahu kamu hanya jual rupamu saja, seperti presenter-presenter banci yang nongol di televisi. Tetapi sebetulnya nyalimu kecil sekali, tidak akan berani dengan Pandawa. Karno, sekarang lepaskan atribut militermu. Sekarang lepaskan seragam militermu dan ganti dengan seragam wanita, layaknya seperti Dharma wanita. Saya mohon Kakang Adipati tidak usah memikirkan apa yang diucapkan oleh Rama Prabu Salyo. Saya berharap dalam kekecewaan saya terhadap Pandita Durna jangan ditambah dengan menambah masalahmu dengan Rama Prabu Salyo. Baiklah Yai, untuk itu saya mohon dengan Yai Prabu untuk bisa mengorangkan orang kepada Adipati Karno.
Sebetulnya kalau dia bukan mertua saya dan dia bukan orang tua, sudah saya sobek mulut dia. Saya menghormatimu, Yai. Maka dari itu, tolong angkatlah saya menjadi senopati perang Negara Astina. Akan saya hancur luluhkan para Pandawa. Sringastina Maha Prabu Duryudana hanya sungkawing tias sira sang adipati Karna. Oh, baiklah Kakang. Besok pagi akan saya adakan upacara besar-besaran, upacara militer untuk mengangkat Kakang Adipati Karna menjadi senopati perang Baratayuda Jaya Binangun. Bukan besok pagi, Yai, tapi sekarang, malam ini juga. Aku Adipati Karna akan meluluh lantakan para Pandawa di saat malam gulita. Mohon maaf, Jenderal. Ada apa, Paman Sungguni? Baratayuda Jaya Binangun itu adalah bukan perang secara preman, tetapi Baratayuda Jaya Binangun itu adalah perang dengan tatanan yang dibatasi oleh waktu, yaitu mulai dari terbit matahari hingga sampai matahari terbenam di ufuk barat. Nanti kalau Kurawa mendahului menyerang malam-malam, ini jelas melanggar konvensi Jenewa, melanggar konvensi paperangan, begitu. Jadi jangan sampai Sinuwun Prabu Duryudana itu disamakan dengan George Bush membunuh Saddam Hussein. Untuk itu Sang Prabu, kalau memang ini terjadi dan ini harus terjadi, saya akan lepas tangan. Aku pun akan lepas tanggung jawab. Nah, sekarang saya kepingin tahu siapa nanti yang mau dijadikan kambing hitam untuk menghadapi mahkamah internasional, terutama adalah pengadilan perang. Siapa yang akan bertanggung jawab? Aku yang bertanggung jawab. Bagaimana Sinuwun? Semua keputusan ada di tangan Paduka Sang Panglima Besar. Paman Sungguni, daulat Sang Prabu. Belum terlaksana serangan malam ini, saya sedang membayangkan bagaimana Pandawa kehilangan nyawa di saat mereka sedang lelap tidur. Dia tidak sempat melihat dirinya sendiri. Dia tidak sempat melihat istri dan anak-anaknya sendiri. Baru menggeliat dia sudah kehilangan nyawa. Kalau memang demikian, Kakang Adipati Karna, daulat Kyai Prabu, saya izinkan kamu untuk menyerang malam hari ini. Dan jangan sampai menunda-nunda waktu. Gempur benteng Pandawa.
di Medan Gunung Setra. Purna jiwa Kerap sikrap purna jiwa Lembu sorane mangadep Mring sang Dipati Karna Mring sang Dipati Karna Paduka Sang Adipati Karna memerintahkan aku untuk mengumpulkan para prajuritku dari negara Satuan Skuadron Pageralun. Sudah siap dengan 700 batalion dan ditambah dengan 900 kombi pasukan berani hidup. Kang, biasanya pasukan berani hidup. Biasanya tak pasukan berani mati ya. Mati hidup lagi, wong namanya wayang. Mati di sini, hidup di sana. Lihat itu Buta Cakil. Di Jakarta mati, di Jogja mati, tetapi masih ada terus. Di Angkatan Udara juga ada Buta Cakilnya kan. Oh iya. Buta Cakil itu akan mati oleh pusakanya sendiri. Iya. Ini siapa sih Kang kok? Pakai tanduk segala, ini Megawati partainya Bukan. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan partai. Apa ini yang ikut Gus Dur? Gus Dur siapa? Nah itu pimpinan PKB yang kalah sama ponakannya. Dia tuh diberi komentar sama wartawan, Gus kenapa Gus Dur memecat Muhaimin? Jawabnya gini, ya yang tahu kelakuannya Muhaimin kan saya. Karena Muhaimin Iskandar itu adalah ponakan saya. Karo irunge sentelap, senteluk kayak. Nah, Muhaimin Iskandar itu kan hanya boneka dimainkan. Oleh siapa? Ya apalagi kalau bukan Yudhoyono sama JK. Begitu aja kok repot. Tapi orang paling kuat se-Indonesia cuma dia loh Kang. Kenapa sih? Stroke 4 kali masih hidup loh. Wah, presiden-presiden kita itu memang lucu-lucu ya Kang. Kalau Pak Karno itu katanya banyak istri, Pak Harto itu katanya banyak harta. Saya putuskan untuk kepada Saudara Harmoko, kita harus bisa mementingkan daripada pembangunan nasional
Ya. Jadi saya perintahkan kepada Menteri Penerangan untuk memberikan keterangan kepada pers yang daripada untuk menunjukkan saya, gitu. Ditapa karo Harmoko. Menurut petunjuk Bapak Presiden, kabinet gotong royong kita itu akan bisa mengalami jangan kaya betet ae. Ganti Habibie. Wah, presiden paling pendek kaya Gareng. Umurnya paling pendek Tapi paling intelek. Saudara-saudara, di dalam era reformasi kita harus bisa berbicara masalah ekonomi, oke? Terus kalau miring-miring beripati harus copot kayak. Nah, Saumur jagung. Diganti Megawati, sen. Kayak anaknya Pak Karno nih mung secara genetika tok. iya. Ning secara ideologi keurungan apa-apa nih ya Kang. Wis ora apa-apa. Aku mbiyen tau ngomong kaya ngono pentas nang kebagusan, Terus ora ditanggap meneh. Wah, zaman sekarang kalau berbicara betul malah oh iya, sudah ada dalilnya kulil hak walau karena muron. Siapa yang mengatakan kebenaran pasti akan ada pahitnya. Untung saja ketemu sama Jenderal Derajat, sama Jenderal Bandrio. wow. Iya, jenderal-jenderal yang besoknya mau husnul khotimah itu yang mau nanggap ndus ya Kang. Iya. Mas, pokoknya kalau militer mau wayangan hebat sekali Kang. Sebab John F. Kennedy mengatakan bahwa apabila politik itu kotor, seni yang akan membersihkannya. Nah kalau tidak ada kesenian, nggak ada apa-apa, wah militer cuma diangkat wah, ya isinya orang stres. Seperti polisi yang di Jawa Tengah itu yang menembak bosnya itu nggak pernah berkesenian, stres dia. Oh iya. Makanya ruatan itu jangan cuma sekali ini, setiap tahun ruatan. Soal biaya gampang. Kalau memang sudah niatnya baik, maka Tuhan akan memberi jalan. Dan pasti akan ada kelebihannya lah. Oh iya. Kelebihannya pasti timbulkan. Siapa orangnya yang bisa mengenal budaya, itulah orang itu berarti sudah menghargai bangsa. Sekarang apa yang akan diandalkan oleh militer Indonesia? Persenjataan kurang, apalagi angkatan laut. Saya pernah ke Pulau Nipah bersama dengan Depdagri. Masya Allah, kapal perang kita itu 3 itu saja yang rusak 2. Kapal selam itu tinggal 3 yang bocor 4. Iya. Tapi ya belum diarah-arahkan. Pesawat terbang aja selalu beli dalam keadaan sisa pakai, karena memang uangnya ndak ada. Oh iya. Masya Allah, Masya Allah. Untung saja apa, Indonesia itu masyarakatnya banyak, jadi nggak ada yang berani sama orang Indonesia. Terus? Orang Indonesia itu masih ada dalang. Oh iya. Terus yang ketiga adalah di Indonesia itu ada jamu tolak angin. Jadi kalau ada apa-apa itu anginnya ditolak di sana. Jadi kalau kemudian luar negeri mau menjajah Indonesia takutnya sama angin. Lah kalau masuk angin tentara mau ngentut terus kan nggak bisa nembak-nembak. Iya. Kamu katanya pernah jadi tentara. Saya latihan tembak menembak kan. Terus? Saya 10 hari di Kawah Condro di muka bener Jenderal Derajat tadi. Iya. Latihan tembak menembak. Teman saya nembak, orangnya mati. Kalau kamu Orangnya meteng. orangnya hamil. Iya. Makanya sekarang saya jadi dalang begini. Wah, saya kalau menjadi jenderal akan saya ubah sistem perang di Indonesia. Perangnya gimana? Perangnya sudah gak usah pakai senjata, tapi kayak kata Albert Einstein adalah Star War, Stone War, apa perang batu. Jadi patak-patakan batu ngono dadi apik. Ora usah latihan tembak-tembakan. Iya, bono meteng. Kamu kalau bicara jangan lantur ya. Ini pakai didenggus. Jangan lantur kamu. Ya.
malah untuk main-main. Kumalap kamu berani. Berani, kamu bukan atasan saya kok macam-macam. Sesama anak buah jangan macam-macam loh. Ini Jakarta nih. Lo tahu nggak? Masa tentara gondrong kayak ini? Kamu berani dengan saya? Berani. Pangkatmu apa? Pangkat saya sersan. Nah, kalau saya pangkat esok balik sore. Dame lu, dame mata lu. Sakit tau. Militer kok kayak gitu. Kok bau arak? Mendem ya? Mau terbang kok mendem. Tenang lu. Duduk di sini lu. Tenang lu. Awas kamu. Iya, awas kamu. Nanti kalau di udara kamu pakai pesawat, saya pakai pesawat, tak kencingin dari atas kamu. Saya nggak bisa membayangkan kalau ada penerbang kencing itu, air kencingnya jadi apa ya, Kang? Paling-paling jadi pelangi. Pelangi, alangkah indahmu merah kuning. Loh, ada air kencing kuning. Lah air kencingnya Partai Golkar kan kuning. Hei, Lembu Suro. Daulat Sang Adipati. Hari ini kamu harus mengikuti jejak. Malam hari ini kita adakan perang Suluan. Kita gempur benteng Pandawa. Bahaya maaf si Dewut. Malam hari seperti ini bagaimana saya bisa melihat musuh si Dewut? Petenggrieng atau gelap gulita, padahal mata manusia itu terbatas tidak seperti matanya Batman. Lalu bagaimana? Nyalakan obor. Loh, bahan bakar naik loh. Lalu suruh nyalakan obor. Nggak apa-apa. Kalau untuk kepentingan negara naik juga nggak apa-apa. Oh iya ya. Tenang aja lah. Malah kalau saya, permintaan saya itu BBM itu jangan naik tanggung-tanggung. Ini katanya mau naik lagi. Sekaligus bensin itu 1 liter biar 100.000 rupiah. Artinya? Ya biar bangkrut sekalian lah. Saya kepengen ada revolusi, Kang. Perang rame-rame gitu loh. Tentara berantem sama tentara. Terus kemudian ulama berantem sama ulama. Dalang berantem sama dalang. Presiden berantem sama wakilnya gitu. Jadi rame gitu loh, Kang. Daripada tanggung-tanggung begini. Saya kalau memikirkan Indonesia itu kepenginnya kok anarkis terus, Kang. Ini mencoba kita untuk bersabar. Ini mencoba kita untuk bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan telah berkata di dalam Al-Quran, barang siapa orang yang beriman dan bertakwa, yaj'alhu mahrajau wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dikeluarkan dari semua jenis persoalan yang rumit sekalipun, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka arah datangnya. Itu. Jadi yang penting itu bukan bagaimana mahal dan tidaknya, tapi bagaimana rakyat bisa memiliki daya beli. Karena yang namanya minyak naik itu bukan hanya di sini loh, kamu tahu nggak? Ini persoalan dunia. Saya kasihan kadang-kadang sama Presiden SBY ya Mas. Kenapa sih? Nggak tahu, sejak dia jadi presiden nggak pernah ada senyumnya, tambah gemuk, tetapi kelihatannya kok penyakitan gitu loh. Kalau pidato cuma begini-begini tuh kurang dinamis ya kan. Saya yang pikir dia kalau mau nanggap dalang entus, dia akan saya ajari bagaimana caranya melawan Yusuf Kala. Wakil presiden yang kayak pelawak Asmuni itu loh kumisnya. Wah itu selalu ngerecoki Pak SBY terus sampai dia manja. Gimana ya kan kok dia itu nggak berani sama wakilnya? Ini menurut saya ya lu ya. Menurut saya ini off the record loh. Off the record. Ini menurut saya mudah-mudahan salah. Mungkin uang tentara itu kan nggak punya uang, punyanya peluru. Peluru kalau dijual itu kiloan, kalau di Tegal itu paling kuningan itu 1 kilo 70.000.
Oh iya, jadi nggak mungkin kalau tentara itu punya uang kecuali tentara yang sudah bisa korupsi. Kemungkinan itu biaya dia menjadi presiden kampanyenya dulu itu ditanggung oleh JK sama Bursa Bakri, mungkin loh. Jadi kalau kemudian dia mau macam-macam takut ditagih utangnya gitu loh. Oh iya ya. Jadi memang negara kita itu sedang menata. Kata Gus Dur mengatakan bahwa negara kita itu kan sedang belajar demokrasi. Jadi kalau Mas Amin Rais begitu ya nggak apa-apa. Itulah demokrasi. Itu Madrais itu sekarang di mana? Madrais apa? Mantan itu ketua partai Srengenge. Amin Rais. Kayak orang Tegal manggil kan dia kan Madrais. Orang tadi apa-apa merongos saya. Ya. Guys, kita doakan semua semoga tokoh-tokoh politik, pemimpin-pemimpin di negara Republik Mimpi Indonesia ini semoga menjadi baik semua ya Long ya. Kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kekurangan. Kalau ini kemudian nanti terjadi perang malam hari, wah, apa nanti akan terjadi? Pelanggaran hukum ini secara besar-besaran. Saya juga nanti para wartawan ini gimana? Long tokoh kamu diam dulu. Sinun. Lalu apa yang akan kami berbuat? Lembu Suro. Kita merambat secara diam-diam. Yang terpenting bukan wah tetapi woh. Yang terpenting bukan gerakan, tetapi yang terpenting adalah memperbanyak jumlah korban Pandawa. Merambat ke perkemahan Pandawa dan bunuh semua prajurit yang beratribut Pandawa. Siap laksanakan, Komandan. Tuhan memberikan bukan Cabrata Yuda. Pertempuran pada waktu rawan
seperti gila, sungguh raksasa laka, seperti sikat tanpa ampun dibabat. Main sikat, main lemat, gaya tunggu sombong, gaya penjahat. Waktu malam gelap dan gulita, prajurit lembu sona beringas babi buta, bergerak gerilya lalu membantai musuhnya. Tiada belas kasihan, mencari menang dengan cara yang curang. Semaunya, seenaknya, alai aturan perang Baratayuda. Satu persatu nyawa melayang dari tangan lembu sona, barisan kejar kacir semelar, bunga langka, lerjang seperti angin menyambar, seperti kilat, sungguh raksasa laka, semua disikat tanpa ampun dibabat. Main sikat, main lebat, gaya lembu sona seperti gaya penjahat. Hei, bangun, bangun, bangun. Hei Pak Jurit, bangun. Weh, siapa ini? Aku. Dimatikan lo.
Adipati Karno. Daulat Yai Prabu. Hujan batu dari segala arah yang disebabkan oleh kekuatan Gatotkaca di malam hari ini. Untuk itu, kenapa kau menunda-nunda waktu sehingga semakin bertambah korban dari pihak Kurawa? Cepat selesaikan peperangan ini sebelum fajar menyingsing. Yai, aku harus bagaimana? Senopati goblok, kamu harus menggunakan senjata pamungkas rudal Wijaya Kusuma. Maafkan aku Yai Prabu. Kalau boleh, senjataku masih banyak. Tetapi yang paling ampuh adalah peluru kendali Wijaya Kusuma. Yai, Bharatayuda Jaya Binangun itu masih panjang harinya. Ketahuilah, rudal Kuntawijaya Danu itu dipakai hanya sekali. Dan itu akan saya persiapkan untuk membunuh Harjuna. Karena perhitunganku Gatotkaca itu bukan Pandawa. Sehingga apabila rudal Wijaya Kusuma itu hanya mampu membunuh Gatotkaca, Pandawa masih belum apa-apa dan Pandawa masih kuat. Dengan terbunuhnya Harjuna kelak oleh rudal Kuntawijaya Danu, maka seluruh kekuatan Pandawa akan hilang. Yai, saya mohon pengertianmu. Tidak, tidak. Saya harus keluar biaya perang berapa dolar Hasina lagi. Kakang, Bharatayuda itu bukan besok, tetapi sekarang. Aku perintahkan kamu untuk membunuh Gatotkaca dengan rudal Wijaya Danu. Wijaya Danu itu untuk Harjuna. Membunuh Gatotkaca saja masih belum bisa. Kenapa kamu berdalih akan membunuh Harjuna? Betul sekali ucapan Rama Prabu Salya. Ternyata kamu adalah senopati pengecut. Hanya pantas memakai pakaian dharma wanita karena kamu adalah bukan senopati, tetapi kamu adalah banci parat. Bagaimana Paman Sembuni? Mau tidak mau kita itu punya atasan. Jadi kadangkala menurut perhitungan kita itu belum waktunya, tetapi kalau atasan perintah kita harus menurut. Karena kita adalah militer. Kalau sang adipati tidak akan menurut kepada atasan, silakan keluar dari militer terus jadi satpam saja di terminal. Atau jadi satpam di Keramat Tunggak gitu. Akan lebih bisa. Tetapi apa? Semua bisu, tetapi semua dia. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Yes. Gunakanlah sekarang juga. Baiklah Paman. Kamu yang akan menjadi saksi. Apabila nanti tetandinganku dengan Yai Harjuna tidak seperti yang kamu bayangkan, bukan kesalahan Adipati Karno. Sudahlah, gunakan rudal Wijaya Danu untuk membunuh Gatotkaca.